Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu az-zukuratu fala takunul mar'atu wal khunsa waliyain. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku az-zukuratu sifat lanang. Iku az-zukuratu sifat lanang fala takunu moko ora ono sapa al-mar'atu wong wadon wal khunsa lan wong wantu iku waliyaini kang dadi wali karune. Iku waliyaini kang dadi wali karune. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku al-adalatu sifat adil. Fala yakunu moko ora ono sapa al-wali wali iku fasikon wong kang fasik. Iku fasikon wong kang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat keterangan yang tadi malam bahwa syarat yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang saksi atau wali nikah, yaitu dia harus bersifat merdeka. Tidak boleh ada wali nikah itu berupa seorang hamba sahaya atau seorang budak, itu tidak boleh. Namun catatannya apabila itu semua dalam masalah ijabin nikah, berarti angkah tukah menjadi wali. Beda kasus nanti kalau qabulun nikah, kok ada orang yang berstatus budak menerima pernikahan, maka di situ hukumnya boleh gitu ya. Jadi kok misalkan ada seorang budak di situ melakukan qabulin nikah, maka di situ diperbolehkan. Jadi dalam sudut pandang ijabin nikah saja. Dan budak yang menjadi penghalang keabsahan seorang wali di sini tidak pandang bulu. Artinya di situ baik di situ secara zahir atau mastur, tertutup dirinya status budaknya, atau secara zahirnya nampak dia itu budak. Kalau dikembalikan pada syarat tadi, kan syaratnya harus merdeka. Baik merdekanya itu nampak. Nampak itu maksudnya ada di wilayah yang umumnya masyarakatnya itu merdeka. Contoh misalkan Odi neng Danarum, ini contoh ini. Rata-rata Danarum ini orang merdeka apa budak? Merdeka kan? Loh kok ada misalkan sekarang itu ada budak yang bermukim di Danarum, maka status kemerdekaannya itu kan secara dohir karena berkumpul dengan mayoritas orang merdeka, atau secara mastur tertutup. Misalkan di Danarum itu 50-50, 50%, 50%. Budaknya 50, kemudian orang yang merdeka 50. Maka jika demikian pun juga tidak boleh. Syaratnya harus yakinan wali nikah, saksi dalam pernikahan, kedua belah pihak itu sama-sama harus merdeka secara yakin, bukan hanya memandang mayoritas atau minoritas. Betul-betul harus merdeka. Kemudian wal khamisu adz-dzukuratu fala takunul mar'atu wal khunsa waliyaini.
syarat yang kelima, yaitu seorang wali atau kedua orang saksi harus berjenis kelamin laki-laki, tidak boleh di situ perempuan. Walaupun toh nanti dicampur, misalkan di situ ada saksi yang satu laki-laki plus 2 perempuan, itu tidak boleh. Walaupun 3 orang ya saksinya, satu cowok yang 2 cewek, anggaplah si cewek di situ cewek tambah cewek derajatnya pada cowok, itu tidak bisa. Jadi tetap syaratnya saksi harus 2 orang pria atau cowok, paham ya? Itu syaratnya. Dan keberadaan sifat laki-lakinya itu harus diyakini betul, tidak boleh syak atau mamang antara laki-laki dan perempuan. Contoh seperti orang banci atau orang yang bencong punya 2 kelamin, itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam persoalan wali pun di situ tidak boleh syak atau ragu dalam masalah kelamin, apakah cowok atau cewek. Akan tetapi kok nanti misalkan terjadi betul ada seorang wali nikah, berarti bapaknya perempuan itu, atau kedua orang saksi yang wandu gitu atau banci punya 2 kelamin, kok dilalah setelah akad yatabayyan adzukur, sifat kelaki-lakiannya ternyata jelas, nampak bahwa kedua saksi itu betul-betul laki setelah akad, atau walinya di situ setelah akad dilalah ternyata laki, tepan akad di situ khunsa, berarti bentuk, maka jika demikian hukumnya sah pernikahannya. Kenapa? Karena setelah akad di situ nampak sifat kelaki-lakiannya gitu ki. Tabayyanat sihhatun nikah fil wali wasyahidain. Begitu pula ketika kedua orang saksi di situ berkelamin hunsa atau banci, kok nanti setelah akad kemudian statusnya itu nampak kelaki-lakiannya, maka di situ tetap dihukumi sah. Beda kasus nanti kalau yang akad itu yang bentuk, contoh pihak suami yang melakukan qabulin nikah. Kalau pihak suami itu banci, itu yang menerima nikah itu banci, kemudian setelah akad dilalah status kelaminnya nampak laki-laki, maka tetap tidak sah. Kenapa? Karena kaidahnya kemarin yuhtatu fil ma'qud alaihi ma la yuhtatu fi ghairih. Karena persoalan ma'qud alaih, yaitu pihak suami dan istri, itu harus lebih diperhatikan betul dibandingkan selainnya, termasuk siapa? Wali dan kedua orang saksi. Inti dari pernikahan yang diakati itu adalah suami dan istri. Itu harus diperhatikan, harus hati-hati, tidak boleh sembarangan gitu ya. Sehingga aturannya pun jauh lebih ketat dibandingkan yang lainnya. Wasadisu al-adalah. Kemudian syarat yang keenam, wali nikah atau kedua orang saksi itu harus memiliki sifat adil. Adalah. Apa itu adalah? Secara bahasa, adalah itu maknanya al-istiqomah wal-i'tidal, yaitu maknanya cecek, lurus. Apapun yang lurus itu nyaman, adalah seimbang, tidak condong kanan, tidak condong kiri, tidak ekstrim ke atas, tidak ekstrim ke bawah. Pokok cecek tak kulian itu nyaman, adalah secara bahasa. Namun menurut Urfan, seekor adalah yang harus dimiliki oleh seorang wali dan kedua orang saksi adalah
malakatun fin nafsi, sifat permanen yang melekat pada jiwa seseorang atau hatinya seseorang, tamna'u min iktirafid dunubil kabair, yang mana dengan sifat tersebut orang itu bisa mencegah melakukan perbuatan dosa besar, wasaghairil hissah, dan dosa-dosa kecil yang hina. Lamun beda orang endik sifatnya itu permanen dan mencegah dia, orang yang punya sifat itu, untuk tidak melakukan perkara sirajah dosa atau dosa besar, atau mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa kecil dan itu hina. Seperti apa contohnya? Kasari kotiluk matin, nyolong satu genggam nasi, sakpuluhan nasi. Ngicok nasi itu satu puluhan, ini sakpuluhan, apa deh? Mancan Maduran apa deh? Sedulengan saumpaan, ngicok saumpaan nasi itu hina kan? Ngicok hina, sekicok rogun saumpaan nasi. Andaikan mencuri, yang dicuri itu mobil mewah misalkan, itu saya masih bukan mulia, tapi di situ tidak hina pekerjaan itu. Ditinjau dari sudut pandang apa yang dicuri itu mewah. Lah ini yang dicolong malah cang atung korogun sitong misalkan, ngicok derisan kanjan, itu kan hina. Ngicok hina, sekecok barang remeh, andaikan minta pun dikasih nanti. Lah orang yang di situ kebiasaan melakukan demikian, maka itu dikatakan orang yang tidak adalah, orang yang tidak adil, hilang wibawanya. Begitu juga tatfifi tamrotin, mengurangi satu kurma dalam timbangan. Nembeng kurma misalkan, tembeng senyaman kurma, ternyata dia itu nakal, curang orangnya, satu kurma dihilangkan. Lepak-lepak ngecuk sampai ning sekurma kan begitu kan. Lebih banyak sekali mun pancen trobe banyak. Lah ini Masya Allah dia berdosa, dosa yang dilakukan tergolong dosa yang hina. Secara adatun nas, tradisi manusia itu tidak baik lah. Ngicok mak korogun ngaji ngicok kan gitu, kebayang apa? Misalkan beranak-anak ngicok ning telo butir beras atau telo butir nasi, kebayang apa telo butir nasi? Kan berejak ocak. Pak po itu sana. Begini betul. Lah kok ada orang semacam itu, maka dikatakan orang yang tidak adil. Warradzailil mubahah, dan juga orang yang sering melakukan perkara-perkara hina dan boleh itu. Hina tapi boleh. Contoh seperti orang yang berjalan hafian dalam kondisi tidak pakai sandal, nyeker. Orang yang sering jalan kaki tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, itu menghilangkan muru'ah, kewibawaan, tak terhormat nanti di hadapan yang lainnya. Mungkin kebiasaan walaupun santri itu sederhana, itu cara gelu kan. Ntar ke pengajian tak sandalan, itu payah. Itu justru menjatuhkan martabat kemuliaan santri. Pedenes pemapan ban santri, oh ngaku sandal si mapan. Bahkan pada sebagian masyayikh yang mengatakan santri mentedung ngaku kasur si paling empuk, mengakan kakanan si paling nyaman, menaglampina gelampi si paling mapan paling larang. Tujuannya apa? Li ta'zimil ilmi wa li ajli hurmatihi, untuk ngagungkan ilmu dan menghormat ilmu, biar dak dicalih benoreng. Aroman santri songkon tak gena, songkok celeng sampai ning-koning mangaruh misalkan, atau senyaman sarung buntel nengak soonan misalkan. Gelampi kemancing nanti kisah aja cek dia ngaruh lagi pegaya jong cek dia santri, itu yang dihinakan martabat santri nantinya. Itu
Jadi orang yang tidak peduli pada penampilan secara adat harus diperhatikan, maka dia juga kehilangan muru'ah. Tentunya tidak akan berstatus adil, orang yang punya sifat adalah. Kemudian au maksufar ra'si, orang yang selalu terbuka kepalanya, tidak pakai songkok kalau berjalan, santri misalkan, atau keluar tidak pakai topi atau tidak pakai apapun lah yang menutupi kepala, itu juga menghilangkan muru'ah. Walaupun itu mubah, boleh saja. Oleh karena tak haram, santri ngotak songkok ajalan pinggir embung tak songkan itu boleh, cuman itu menghilangkan muru'ah. Apa nyaman ki kewibawaan sampean selaku santri itu hilang. Ini bukan santri saja, semua kalangan itu terlibat dalam masalah ini. Wa akli ghairi suqiyin fi suqin, orang yang bukan ahli bekerja di pasar, benih orang pasaran tapi ngakan tengah pasar, itu juga menghilangkan muru'ah. Ajrukong di tengah pasar padahal dia itu bukan orang yang biasa di pasar, itu kan tak lebur silingna. Misalkan contoh misalkan lah Pak Presiden kan kadang nang istana negara kan. Ini contoh. Kemudian ajrukong nang tengah beringin pasar tempero ngakan dawet, misalkan nginom dawet ngakan saya pecel, kan muruahnya turun. Nah, sehingga perbuatan remeh demikian itu juga bisa menghilangkan sifat adalah yang harus dihindari oleh seorang yang ingin menjadi wali nikah dan juga kedua orang saksi. Namun perlu sampean perhatikan, sesuai keterangan yang dulu, syarat dalam wali nikah, khusus wali nikah berarti reng sepona atau penggantinya, itu bukan adalah cuman cukup adamul fiski, sepenting tak fasik orangnya. Sehingga al-wasitoh, orang yang posisinya berada di tengah-tengah, ndak adil ya ndak fasik, maka boleh menikahkan. Contoh kemarin seperti nak kanak gini yang belum balik dan belum melakukan dosa besar, itu kan boleh menikahkan. Pahami? Sedangkan dia itu tidak adalah, kemudian dia tidak fasik, tidak punya sifat permanen untuk taat, misalkan untuk baik, dia pun juga tidak pernah maksiat besar dan tidak pernah menetapi dosa kecil, itu boleh wasitoh, orang yang tidak fasik dan tidak adil. Contoh, boleh orang kafir baru masuk Islam dan tidak pernah dosa besar. Kemudian orang yang fasik kemudian tobat dan selastarin tobat, itu pun juga boleh menikahkan filhal seketika itu. Dalam wali nikah itu hanya disyaratkan sepenting tidak fasik, walaupun tidak punya sifat adalah, pokok padengah tak pernah ngelakonin dosa raja atau tak sekut, tak istiqomah ngelampain dosa gini. Wastasnal musannifu min dalika ma tadmanuhu qawluhu illa annahu la yaftakiru nikahut timmiyah ila islamil wali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.